Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Kabar membanggakan datang dari bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdonk, yang kita tahu bermain di Eredivisie Belanda bersama Nijmegen. Ini dikabarkan dibeli oleh klub dari Liga Prancis, Lille. Kita tahu Lille ini pada musim 2020-2021 ini menghebohkan dunia karena secara mengejutkan mengalahkan dominasi klub Paris Saint-Germain ya, karena pada saat itu Lille yang dibela oleh Jonathan David kemudian Angel Gomez ya berhasil menjadi juara Ligue 1 Prancis ya, menghentikan dominasi dari PSG yang kita tahu tim bertabur bintang dibela oleh Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Tapi secara mengejutkan Lille mampu menghancurkan dominasi Paris Saint-Germain di Ligue 1 Prancis dan berhak menjadi juara pada musim 2020-2021. Tentu dengan kabar Calvin Verdonk ini berseragam Lille ini membanggakan banget ya untuk kita penggemar timnas Indonesia, penggemar dari Calvin Verdonk sendiri. Ada pemain timnas Indonesia bisa bermain di Ligue 1 Prancis, bukan di klub kaleng-kaleng ya, Lille, yang kita tahu berhasil menghentikan dominasi dari Paris Saint-Germain pada musim 2020-2021 ya. Karena memang Calvin Verdonk sendiri ini kalau saya mengatakan salah satu bek kiri naturalisasi yang grade A kalau saya mengatakan dibandingkan beberapa pemain lain. Dia pemain yang bermain bersama timnya tampil cukup konsisten bersama Jay Itzes, kemudian Calvin Verdonk sendiri, ke Justin Hapner, dan kenapa saya mengatakan Justin Hapner, karena musim ini Justin Hapner tampil konsisten ya bersama timnya. Kemudian ada Kevin Dick ya, dan beberapa pemain lainnya. Karena Calvin Verdonk ini pemain yang versatile, multi posisi ya, bisa bermain sebagai bek kiri maupun bek tengah. Dan musim ini di Eredivisie dia beberapa kali tampil sebagai kapten dan juga bermain di dalam 3 bek, dia bermain sebagai bek tengah kiri ya. Padahal tingginya nggak begitu tinggi ya, 174 cm. Tapi perawakannya kalau saya melihat Calvin Verdonk ini mirip Dani Carvajal, bek kanan dari klub Real Madrid ya. Secara postur ini sangat mirip, nggak begitu tinggi ya, pendek, tapi tubuhnya gempal ya. Kalau adu body dia cukup kuat ya. Jadi pantas kalau misalkan ditempatkan sebagai bek tengah kiri ya. Karena memang dia spesialisasi kiri, kemudian juga badannya gempal, sehingga kemudian bersama Nijmegen dia sudah tampil 4 kali penuh sebagai kapten dan mencatatkan 1 assist, dan penampilannya cukup konsisten sehingga Nijmegen dengan raihan 9 poin bersaing di posisi papan atas Eredivisie klasemen sementara. Tapi dia dikabarkan dijual ke Lille dengan harga 3 juta euro. Tentu ini kehilangan yang cukup berarti bagi Nijmegen untuk mengganti pemain berkualitas menjadi pengganti dari Calvin Verdonk. Kira-kira ini cukup menjadi PR tersendiri untuk Nijmegen ya, karena Calvin Verdonk ini pemain yang tampil paling konsisten bersama Nijmegen, Calvin Verdonk ya. Tapi apa boleh tidak, memang Calvin Verdonk akan hijrah ke Ligue 1 Prancis, dan pada pertandingan berhadapan dengan tim yang dibela Justin Hapner, Fortuna Sittard, dia tampil 90 menit dan itu adalah penampilan terakhirnya bersama Nijmegen sebelum dia hijrah ke Prancis. Ya, kita sebagai penggemar pendukung timnas Indonesia cukup bangga. Nah, ini adalah pemain yang kita tunggu ya, naturalisasi yang tetap konsisten bermain di Eropa, karena memang kualitas dia cukup baik ya. Saya tidak mengatakan yang bermain di Liga Indonesia itu tidak berkualitas, tapi harapan kita penggemar timnas Indonesia, pemain yang dinaturalisasi
ya harapan kita tetap bermain di Eropa ya. Contoh Calvin Verdong, Emil Audero, kemudian Justin Hapner, dan yang Jay Itzes yang tampil bersama Sassuolo. Nah itu untuk PSSI ya, kalau mau menaturalisasi pemain ya sekelas Calvin Verdong, Emil Audero, Jay Itzes. Nah itu ya. Dan dia bersama Lille kira-kira akan dimainkan di posisi apa ya? Kabarnya dia dibeli dengan harga 3 juta ya, 3 juta pound sterling ya. Pound sterling atau euro ya. Dia sebenarnya memang nggak kaget ya, karena memang penampilan dia cukup luar biasa. Dia di masa mudanya bermain bersama Feyenoord, kemudian bersama Nijmegen dia tampil sudah di Eredivisie sebanyak 89 kali ya. Jadi penampilan kemarin dia adalah penampilan terakhirnya sebelum dia hijrah ke Ligue 1 Prancis bersama Lille, dan di Lille dia akan bermain dengan beberapa pemain top ya. Kita tahu Lille ini musim ini kemarin hari Sabtu malam ya menghancurkan lawannya dengan skor 7-0. Tentu dia akan Lille ini kalau kita ngelihat bermain dengan formasi 4-2-3-1 ya, kemungkinan dia akan ditaruh di posisi kiri ya. Dia akan bermain bersama Nasir Bentaleb, kemudian Thomas Munir, pemain timnas Belgia. Ini tentu akan menjadi pengalaman berharga. Selain itu dia akan berhadapan dengan striker top ya milik Paris Saint-Germain. Kita tahu ada Ousmane Dembele, kemudian ada Diserduo, ada Barcola di sana, ada Gonzalo Ramos. Di lini tengahnya kita tahu ada João Neves, ada Vitinha yang akan dihadapi oleh Calvin Verdong nantinya. Ini cukup membanggakan dan cukup sangat pengalaman yang cukup berharga saya katakan untuk Calvin Verdong, karena dia akan berhadapan dengan Ousmane Dembele yang pengalaman dia berhadapan dengan Ousmane Dembele bersama Paris Saint-Germain ini cukup menguntungkan untuk timnas Indonesia ya. Apalagi timnas Indonesia di era Patrick Kluivert ini sering mengandalkan formasi 3-4-3 ya. Kemungkinan kalau trio saat ini Justin Hapner, Rizky Ridho, dan Jay Itzes ini ada yang absen, kita tidak perlu khawatir ya. Masih ada Calvin Verdong yang bisa diposisikan sebagai bek tengah kiri ya. Apalagi dia akan bermain bersama klub Lille di Prancis, dan juga di sana ada Alexandro ya, bek timnas Brazil yang dipanggil oleh Carlo Ancelotti ya. Jadi bek tengah Alexandro ini berposisi sebagai bek tengah. Tentu kalau misalkan nanti Calvin Verdong tampil, ini akan bermain bersama Alexandro. Ini cukup di luar dugaan ya, ada pemain timnas Indonesia bermain bersama pemain timnas Brazil ya. Ini kan sesuatu yang kita perlu mengapresiasi Calvin Verdong ini ya. Apalagi Lille ini bukan klub sembarangan, ini klub papan atas ya. Di klasmen sementara berada di posisi 3 ya, dengan raihan 7 poin, 2 kemenangan, dan 1 imbang. Ya, kita doakan semoga Calvin Verdong ini bisa tampil moncer bersama Lille. Dia kemungkinan hari ini akan bertolak ke Prancis, karena minggu malam berhadapan dengan Fortuna Sittard itu adalah pertandingan terakhir di Eredivisie. Dan dia sudah mengucapkan salam perpisahan. Verdong tampil penuh, namun hasil akhir memang kalah ya. Tapi itu adalah penampilan terakhir bek berusia 28 tahun. Dia bersama bersama Lille di Ligue 1 ini tentu akan bermain di Liga Champion ya. Wah, cukup luar biasa ya, bermain di Liga Champion. Tapi memang kalau kita melihat penampilan dia musim lalu, di akhir musim dia tampil sebagai kapten, dan sekarang dia juga sebagai kapten di Eredivisie bersama Nijmegen, dan bersama Lille dia akan tampil di Liga Champion yang menjadi pengalaman berharga. Kita berdoa pemain naturalisasi lainnya termotivasi dengan hasil yang diraih oleh Calvin Verdong.
karena memang ya tentu persaingannya cukup ketat dan belum tentu dia tampil sebagai pemain reguler. Tapi kalau melihat kualitas yang dimiliki oleh Calvin Verdong, saya yakin dia bisa bisa mengambil posisi sebagai pemain reguler ya, sebagai starter. Karena memang dia memang secara kualitas kalau saya ini memang cukup luar biasa ya, cukup kuat ya. Jadi kita berharap memang pemain lainnya juga mengikuti jejak dari Calvin Verdong. Saya mau melihat kira-kira berapa. Kalau saya melihat Calvin Verdong ini akan menaikkan kontrak 3 tahun di Lille ya. Jadi dari musim 2025-2026 berarti sampai musim 2027-28 ya. Dan dia akan saya lupa ya bahwa Lille mengontrak pemain mantan striker AC Milan, striker Chelsea, striker Arsenal ya. Dan striker timnas Prancis tetap sementara Olivier Giroud. Nah, jadi dia akan bermain bersama Olivier Giroud di Lille ya. Kita doakan dengan kontrak 3 tahun Calvin Verdong bisa tampil muncer dan mampu membawa Lille tampil oke baik di Liga Champions maupun di Ligue 1 dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Good job Calvin Verdong.